Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim, channel kesayangan kita. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Hasbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Maka dirasa perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Sebenarnya upaya semacam itu sudah dirintis Kiai Wahab jauh sebelumnya bersama Kiai Haji Mas Mansur, seperti yang ditulis oleh Ahmad Zahro dalam buku tradisional intelektual NU Lajnah Bahthul Masail 1926-1999 tahun 2004. Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan tanah air pada tahun 1914. Martin van Brulnessen dalam buku berjudul NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru tahun 1994 menyebut bahwa boleh dibilang Nahdlatul Wathon merupakan sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis moderat pertama di Nusantara. Sebagai catatan, Nahdlatul Wathon versi Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur ini berbeda dengan lembaga bernama serupa yang didirikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1953. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagai organisasi-organisasi pribumi lain baik bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah mengunggah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air dibentuk pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran. Sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri, dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencangkup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau tepatnya 31 Januari tahun 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab. Bagi para kiai pesantren,
Pembaharuan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jamiah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi, yaitu prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab Etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khitah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. NU menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem akli atau rasionalis dengan kaum ekstrem nakli atau skripturalis. Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir seperti itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi atau tauhid atau ketuhanan. Kemudian dalam bidang fikih, lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khitah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Dalam mendukung basis pendukung atau warga NU, ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu anggota, pendukung atau simpatisan, serta muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmi pun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya. Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada 2 cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU seperti PKB, PNU, PKU, Partai Sunni, dan sebagian dari P3. Sedangkan dari segi paham keagamaan, maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham keagamaan NU. Maka dalam hal ini bisa merujuk dari hasil penelitian Saiful Mujani pada tahun 2002, yaitu berkisar 48% dari muslim santri Indonesia. Suwadi Asy'ari memperkirakan ada sekitar 51 juta dari muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham keagamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga NU atau mau disebut berafiliasi dengan NU. Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam. Meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU. Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota, memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat ini di sektor buruh di perkotaan juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas. Sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini, belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu keislaman, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap kepengurusan NU. Itulah sekelumit sejarah tentang hari lahir Nahdlatul Ulama
dari tahun 1926 sampai dengan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab.